masuk adalah 43,50%. Ini perkembangan atau update terakhir di pukul 15.08 untuk pasangan calon nomor urut 1 di Pilkada Jakarta 2024 Ridwan Kamil dan Suswono 39,62%, sementara untuk pasangan calon nomor urut 2 Dharma Pangrikun dan Kun Wardana 10,58% dan pasangan calon nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno dengan hasil unggul sementara 49,80%. Data yang masuk sudah 45,50%. Ini terus bergerak, saudara, mengingat memang terus berkembang, terus dilakukan sampel-sampel dari mini war room yang ada di Jakarta, di Jawa Tengah, di Jawa Barat, dan juga di Jawa Timur, terus diolah oleh teman-teman Litbang Kompas dari sampel suara yang tersebar di ratusan TPS. Kehati-hatian menjadi kunci dari hal yang dilakukan oleh tim Litbang Kompas, mengingat angkanya juga terus berkembang. Kita lihat dari hasil hitung cepat Litbang Kompas, data yang masuk sudah 46,75% di waktu pukul 15.09. Kita lihat ini untuk pasangan calon nomor urut 1 Acep Adang Ruhiat dan Gitalis Dwi Natarina 10,81%. Berlanjut ke pasangan calon nomor urut 2 JJ Wiradinata dan Ronald Surapraja 9,80%, serta pasangan calon nomor urut 3 Ahmad Syaihu dan Ilham Habibi dengan perolehan sementara 17,72%. Sementara pasangan calon nomor urut 4 di Pilkada Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan 61,67%. Jawa Barat inilah hasil sementara di pukul 15.09. Kita akan pantau seterusnya masih di Pilkada 2024. Kita bergerak ke Jawa Tengah, saudara. Data yang masuk sudah 58,75%, artinya lebih dari setengah per jam 15:10. Kita lihat untuk pasangan calon nomor urut 1 39,31% diperoleh oleh pasangan calon nomor urut 1 Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi. Sementara untuk pasangan calon nomor urut 2 Ahmad Lutfi dan Taj Yasin Maimun mendapatkan 60,69%. Sekali lagi kami katakan bahwa ini adalah hasil hitung cepat Litbang Kompas. Suara unggul yang mengedepankan kehati-hatian yang dilakukan oleh tim Litbang Kompas mengambil sampel dari ratusan TPS yang diberikan di mini war room kemudian dikirimkan ke pusat di Jakarta. Untuk Jawa Timur, saudara, Anda bisa lihat data yang masuk sudah lebih dari 50%, tepatnya 56,25% di pukul 15:11. Kita mulai dari pasangan calon nomor urut ada 8,96% untuk Lulu Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim. Kemudian Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak mendapatkan 58,42%. Serta Tri Risma Harini dan Zahrul Azhar Asumta ini mendapatkan 32,61%. Jawa Timur sudah, Jawa Barat sudah, Jawa Tengah sudah, yang paling ditunggu Jakarta juga sudah diumumkan oleh Litbang Kompas hasil hitung cepat atau suara unggul sementara. Analisanya saya akan mengundang peneliti senior Litbang Kompas Bestian. Kita akan bergabung juga untuk melihat bagaimana hasil rata-rata tadi sudah di atas 50%, ada yang sudah 50,8, ada 56%, Bang Bes. Ini adalah, saya rasa ini adalah gestur yang tepat untuk menyambut semua perhitungan sementara dari rekan-rekan hasil hitung cepat Litbang Kompas yang paling dinanti. Termasuk saya warga Jakarta, ini adalah hasil sementara Pilkada Jakarta 2024. Ini bagaimana dari hasil yang sudah diolah teman-teman dari Litbang Kompas dari pagi hingga akhirnya TPS ditutup. Kemudian sekarang sudah pukul 15:11. Kita mulai dari Jakarta terlebih dahulu ya Bang Bes ya. Boleh, bagaimana kita melihat angka-angka yang sudah didapatkan per pukul 15:12 ini, mulai dari pasangan calon nomor urut 1, 2, dan 3. Analisa seperti apa yang bisa Anda berikan kepada kita? Kita mulai dari pasangan calon nomor urut 1, Ridwan Kamil dan Suswono, Bang Bes. Iya, Nitya.
kalau kita lihat di Jakarta, memang suara yang sudah masuk mencapai 50%. Bahkan bertambah, 50,25%. Bertambah 50,25%. Dan ini sudah bisa kita katakan dari sisi perolehan masing-masing sudah terlihat ada perbedaannya. Ya. Tapi kita belum bisa menyimpulkan. Kita lihat pertama, Pak Ridwan Kamil di sini mencapai 39,52%. Kemudian Dharma Pangrekun 10,37%. Dan Pak Pramono Anung dengan Pak Rano Karno ini leading 50,11%. Unggulnya memang kita bisa mulai melihat ya bagaimana perbedaan yang ada ya. Ya, perbedaannya kan kalau kita lihat antara nomor 1 dengan nomor 3 ini kan sekitar 10%. Ya, itu dalam quick count, dalam hitung cepat, perbedaan sampai 10% itu sudah tergolong perbedaan yang cukup signifikan. Ya, dengan demikian kelihatannya dari sini pemirsa juga bisa lihat bahwa posisi dari Pramono Anung dan Rano Karno ini memang benar-benar berada di posisi atas. Sudah bisa dikatakan memang suara unggul sementara diberikan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk Pramono Anung dan Rano Karno. Karena ini sudah pukul 15 begitu ya? Sudah pukul 15 dan kita bisa yakinkan di sini juga dari sisi reliabilitasnya. Apa itu reliabilitas, Nita? Jadi kita semuanya dari hasil yang kita dapatkan ini dari 400 sampel yang masuk 50%, berarti 200 TPS yang sudah masuk, kira-kira seperti itu. Dari 400-an ya? Ya, dari 200 TPS itu kita belah 2. 100 TPS dan 100 TPS dan kita lihat hasilnya sama atau tidak dia. Nah, ini salah satu uji yang kita sebut uji reliabilitas untuk menyatakan handal nggak hasilnya. Reliabilitasnya untuk menguji bagaimana hasilnya ini bisa diandalkan atau tidak begitu ya? Benar, terjadikah akan perubahan lagi lebih jauh setelah kita lihat antara sampel yang 50% tadi dibelah 2. Ya, hasilnya sebenarnya kalau kita lihat itu tidak menunjukkan suatu perubahan yang besar. Jadi korelasinya sangat kuat sekali yang menunjukkan antara wilayah 100 sampel dengan 100 sampel dan di cross hasilnya nggak jauh dari apa yang ada di sini juga. Apalagi 200 yang sudah mencapai tadi 50,50%. Dan kedepannya pun juga ketika dia mencapai 60%, 70%, 80% sampai berakhir pun juga itu akan terlihat bagaimana reliabilitasnya itu berjalan. Menarik bagaimana Bang Bes mengatakan bahwa ini selalu harus di cross check karena kan kalau sedang nanti begitu ya, saya yakin masyarakat punya pilihan masing-masing. Semua harus sabar, tapi kan semua harus kemudian menerima nanti apapun hasilnya. Tapi bagaimana kemudian Litbang Kompas terus mempertanggungjawabkan hasilnya? Karena ini kan menit demi menit, seberapa jauh ini kemudian akan bisa berubah ketika datanya sudah masuk 50,75% sekarang? Ya, naik lagi 50,75%. Ya, artinya sudah lebih 200 TPS yang masuk ke sini. Ya, nah. Kenapa kita katakan bahwa secara hati-hati terus-menerus kita cermati, jangan-jangan sebaran yang dapat pada saat ini adalah di wilayah-wilayah kantong. Betul. Dari dukungan salah satu calon. Iya, karena ini kan memang tersebar secara acak begitu ya, bisa saja. Acak, benar. Bisa saja menumpuk pada satu wilayah atau lebih dulu dihitung di wilayah tersebut dibandingkan dengan wilayah lain. Tapi dengan melihat tadi yang saya katakan reliabilitas itu terlihat handal. Ya, artinya ini berjalan secara acak dan benar-benar berjalan secara reliable. Ya, dapat dikatakan handal dari waktu ke waktu, dari sampel ke sampel, dan kira-kira sampai pada akhirnya di posisi 100%, yang akan terjadi adalah coba kita lihat berubah jauh nggak dengan hal ini, gitu kan? Oke, harapannya sih memang kehati-hatian ini yang akan membuat kita selalu on the right track, begitu kan ya Bang Bes ya? Sekali. Kalau saya lihat ini kan adalah page utama atau halaman utama dari Hitung Cepat Litbang Kompas. Kita lihat ada beberapa di sebelah kiri ini ada sebaran sampel, kemudian juga perbandingan dengan pilkada sebelumnya, dan di bawah menarik adalah Hitung Cepat, ada perolehan suara dan tingkat partisipasi, kemudian yang tadi Anda katakan reliabilitas, begitu ya. Sejauh mana kemudian 3 faktor ini biasa digunakan untuk cross dan mendapatkan hasil yang benar-benar terverifikasi, khususnya untuk di Jakarta lah, kita punya 3 calon di sini soalnya, bukan hanya 2.
Ya. Nah, kalau kita bicara dari segi sebaran sampel misalnya, kalau kita klik di sana dan kita tampilkan sebaran sampel yang diambil dalam Pilkada Jakarta ini, yang sebanyak 400 dari seluruh wilayah di DKI Jakarta ini, itu terlihat sekali sebarannya begitu merata di masing-masing wilayah. Ya. Dan ini memang merepresentasikan dari masing-masing kekuatan ataupun individu yang menjadi pemilih di wilayah itu. Ya, itu satu faktor. Makanya kita penting untuk melihat bagaimana sebaran sampel di sini. Itu faktor pertama. Kemudian yang kedua, di sini juga kita